Ketua PSSI, Erick Thohir, merespons keputusan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang mencoret Eliano Reijenders dalam dua partai terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah tidak masuk timnas Indonesia ketika kalah 1-2 dari timnas China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024, Eliano Reijenders juga tak ada dalam line-up tim Garuda saat menghadapi timnas Jepang. Sejak dinaturalisasi berbarengan dengan Miss Hilgers pada akhir September tahun 2024, Eliano Reijenders baru bermain sekali dari 3 pemanggilannya ke timnas Indonesia. Penampilan itu terjadi dalam debutnya sewaktu dimainkan selama 45 menit di babak kedua saat timnas Indonesia diimbangi timnas Bahrain 2-2 pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Ya, tidak tahu, kan itu semua hak pelatih. Kalau saya sebagai ketua PSSI, mencari pelatih yang baik, menyiapkan pemain yang terbaik, ujar Erick Thohir. Itu yang saya lakukan sampai dengan hari ini. Hasilnya belum maksimal, ya kita coba lagi. Jangan berhenti di tengah jalan, jelasnya. Erick Thohir juga sempat bersalaman dan memeluk erat Eliano Reijenders di hotel sebelum timnas Indonesia berangkat ke Stadion GBK untuk menghadapi Jepang. Eliano Reijenders punya misi besar membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Misi itu mendapat dukungan penuh dari sang kakak, Tijani Reijenders. Dia ingin Belanda berhadapan dengan Indonesia di Piala Dunia. Tijani dan Eliano punya hubungan darah, mereka kakak dan adik. Namun, pada aspek sepak bola, mereka punya pilihan berbeda. Tijani membela Belanda sedangkan Eliano bermain untuk timnas Indonesia. Tijani berharap Eliano meraih sukses bersama Indonesia yang kini berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja saya bicara banyak tentang Indonesia. Lalu, dia juga bilang pada saya, "Hei, bawa Indonesia ke Piala Dunia dan mungkin kita bisa bermain dan saling berhadapan antara Belanda lawan Indonesia," kata Eliano. "Jadi, ya saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia," sambung pemain berusia 24 tahun tersebut. Seperti Eliano, Tijani sejatinya juga bisa membela timnas Indonesia. Namun, dia telah membuat pilihan untuk membela Belanda lebih dulu. Meskipun begitu, bukan berarti Tijani tidak mengikuti perkembangan Indonesia. Saya bicara dengannya tiap hari termasuk tentang pertandingan lawan Jepang karena Jepang punya pemain yang bagus. Dia bilang pada saya, mungkin ini bisa jadi laga agak mudah dan berpeluang mengalahkan mereka, kata Eliano. Tentu saja saya bicara dengannya tentang keputusan bermain untuk Indonesia. Dia bilang, apa yang ingin kamu lakukan, maka lakukan. Indonesia adalah negara yang indah, tambah Eliano. Semoga kedepannya Tijani Reijenders bisa main di timnas Indonesia. Dan di sisi lain pun Ketua Umum Thohir marah ketika kalah telak dari Jepang. Suasana ruang ganti timnas Indonesia pasca kekalahan dari Jepang 0-4 benar-benar tampak berbeda. Optimisme yang diangkat sebelum laga digelar, berubah total. Apalagi saat Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyampaikan pidatonya. Jadi malam ini saya ingin semua yang ada di sini untuk introspeksi diri, apa yang salah, kalau kalian ingin saya bertahan di sini, sebagai bagian dari tim ini, kata Erick Thohir di ruang ganti, dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu tanggal 16 November tahun 2024. Kekecewaan Erick Thohir tentu saja tidak beralasan. Sebab secara tidak langsung dialah yang berkepentingan dengan proyek ini. Maka tidak heran jika Erick mengatakan bertanggung jawab atas semua ini dan siap mundur jika proyek ini gagal. Ungkapan Erick yang meminta semua pihak introspeksi diri secara tak langsung juga ditujukan pada Shin Tae-yong. Sebab selama ini Erick mempercayakan semua pada Shin Tae-yong, termasuk laga menghadapi Jepang ini, sehingga kekalahan dengan skor besar tersebutlah yang memukul Erick Thohir. Gimana menurut kalian kalau nanti timnas Indonesia kalah lagi lawan Arab Saudi? Tulis di komentar.